Ngokak ngorto kangin kau kakak 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 kakak. Dan Garneta itu di situ tuh memberikan edukasi, terus memberikan dia juga semangat dan juga memberikan support secara mental juga. Karena hidup itu bukan berarti stuck di situ, tapi akan terus berjalan. Semakin dia tidak mau atau menunda minum obat, itu mereka akan makin lama kondisinya akan makin ngedrop itu Iya, sih. iya, Karena seperti Garneta waktu itu sempat sebelum masuk ke yayasan itu, Garneta sempat ngerawat sendiri teman Garneta. Iya. Itu sampai maaf ya Baika. Aduh, Itu ya, nggak apa-apa, Kak. karena waktu itu belum masuk ke sana, teman Garneta tuh ada yang sakit. Terus ngerawat, ternyata teman Garneta itu dia nggak mau minum obat gitu loh. Itu yang ngerasa sampai Garneta harus nih bisa sampai masuk ke ranah ini gitu loh. Karena memberikan dukungan, saya nggak mau lagi ada orang-orang yang kehilangan nyawanya hanya karena Tidak dia mau tidak mau minum obat. Saya kan pindah ke Bali, kemudian itu ada juga diajak sama teman masuk ke LSM itu karena ya yang kisah tadi tuh. Iya. Yang kedua juga terpacu dari diri Garneta adalah Garneta ini kan haus tentang pengetahuan. Oke. Pengen terus belajar karena ngerasa dulu tuh punya dendam gitu. Kenapa ya Garneta nggak bisa ngelanjutin sekolah? Tapi memang balik lagi memang karena dari kondisi Iya. keluarga dan juga ekonomi keluarga itu seperti apa. Jadi situlah untungnya dendamnya itu baik. Jadi Iya, betul. positifnya adalah Garneta kepengen banget tahu nih apa sih yang namanya HIV itu, apa sih ini segala. Nah, kita banyak belajar juga. Swastiastu, semeton Bali aman. Saya dengan Deika di Ngokak Ngorto Kangin Kau Podcast Bali Aman. Ya, kali ini saya ditemani dengan seseorang yang memiliki multi talenta. Ya, jadi dengan Kak Garneta ya. Iya, betul. Iya, dengan Kak Garneta. Di sini kita akan ngokak, seperti judulnya, kita akan ngurte kangin kau aja nih. Kita santai saja. Siap. Bersama dengan semeton Bali aman dimanapun berada. Jadi mungkin kita akan sedikit bercerita tentang kehidupan bintang tamu kita kali ini dan juga kesehariannya seperti apa. Iya, selamat datang nih Kak Garneta di Home Ngokak Podcast Bali Aman. Iya, terima kasih untuk Boyka sudah menghadirkan saya di sini. Gimana kabarnya nih Kak? Untuk saat ini kabarnya baik. Baik-baik saja ya, pastinya ya, dengan cuaca yang begitu panas ya. Karena Betul seperti kita sekali. tahu, sahabat Bali Aman dimanapun berada, cuaca saat ini benar-benar lagi tinggi-tingginya ya, Iya, lagi suhunya tinggi-tingginya. ya. Itu apa suhunya Mungkin di benar-benar seluruh panas banget. dunia juga mengalami hal yang sama. Tapi tenang, dengan suhu yang panas kita jangan ikut terpancing kepanasan. Betul seperti itu. sekali. Oke, nah Kak Garneta ini asalnya dari mana sih Kak Garneta? Iya, perkenalkan nama saya Garneta. Kalau dipanggil nama lengkapnya adalah Garneta Ibrahim. Cuman teman-teman tuh lebih sukanya tuh panggil Garneta atau Garni. Garneta ini asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Mungkin orang akan bingung Cilacap itu di mana, Iya. tapi mereka lebih familiar taunya tuh Nusa Kambangan. Makanya Garneta bilang saya dari Nusa Kambangan, biar orang tuh lebih hafal dan lebih tahu gitu. Cepet nangkepnya ya. Kalau Cilacap itu masih bingung antara Jawa Tengah sama Jawa Barat. Betul sekali, Karena kan mirip-mirip Mbak tuh Ika. Iya. Cilacap sama nama-nama daerah di Bandung. Betul. Hampir sama ya. Iya. Sempat waktu berkenalan dengan Kak Garneta juga Mbak Deika tuh bingung, Cilacap tuh di mana, begitu Kak Garneta bilang, oh di Nusa Kambangan. Jadi pikiran pertama, oh Nusa Kambangan. Iya. Oh jadi langsung tahu posisinya. Berarti Kak Garneta, Nusa Kambangan itu kan pulau yang nyebrang ya? Iya, nyebrang. Nyebrang. Jadi Kak Garnetanya ini sebelum nyebrangnya berarti masih di Pulau Jawanya? Sebelum. Oh ya, masih bersatu dengan Pulau Jawa ya? Iya, betul Oke, sekali. iya. Nah Kak Garneta, keseharian Kak Garneta itu seperti apa? Ceritain dong. Keseharian saya itu lebih fokus di dunia lip sync atau drag queen. Oh iya. Benar. Berarti Kak Garneta itu lip sync kayak lagu, mengisi acara-acara seperti itu. Betul. Ya Kak Garneta ya? Lebih ke impersonate sih, karena Garneta ini kan juga
Awalnya masuk ke Bali itu kalau nggak salah di tahun 2012 akhir. 2012. Oh, cukup lumayan lama juga Iya, ya, Kak betul ya. sekali. Itu 2012 Udah 10 tahun, akhir. 11 tahun loh. Ya, 11 tahun di Bali. Itu waktu itu merantau tuh awalnya pengen pokoknya pindah aja dulu deh ke Bali gitu. Karena ngerasa di Jawa itu kayaknya kok kurang aman buat Garneta. Waktu itu Kak Garneta umur berapa nih? Di saat itu masih sekitaran 19 mau ke 20. 19-20 tahun ya, berarti Pindah ke Balinya. pindah ke Balinya. Berarti waktu itu berarti udah tamat SMA dong, sudah selesai sekolah ya intinya ya. Kebetulan Garneta, ini sebenarnya fun fact-nya di Garneta. Garneta itu sebetulnya nggak melanjutkan ke SMA, tapi itu sampai di SMP. Oh iya, Ya, karena memang keterbatasan dari orang tua di saat itu, jadi harus memilih antara Garneta atau adik Garneta yang yang melanjutkan sekolah. Karena Garneta pikir, yaudah bisa deh nanti adik Garneta yang naik, jadi nggak apa-apa deh Garneta yang. Berarti Kak Garneta memilih untuk bekerja. Iya, betul di sekali. Usia segitu ya. Dari 17 tahun Dari dah. 17 tahun udah mengalah di dalam keluarga, mengalah untuk Kak Garneta melanjutkan bekerja dulu ya. Iya. Karena memang kondisi, bagus ternyata Kak Garneta ini latar belakangnya juga memang benar-benar membuat ya hebat lah, orang hebat. Berarti iya benar Kak Garneta. Berarti Kak Garneta masuk ke Bali tahun 2012 itu di usia 19 sampai 20 tahun. Yang terpikir pertama nih di pikiran Kak Garneta masuk ke Bali itu untuk apa? Apakah memang sudah terpikir akan kerja di lip sync atau bagaimana, atau memang waktu itu belum ada terpikirkan apa? Awalnya itu pokoknya pindah dulu aja gitu, karena ngerasa Garneta nyaman aja di Bali gitu. Terus kata teman juga bilang, mending kamu pindah dulu ke Bali biar nanti cari kerjaan di sana lebih mudah. Dan Astungkara mungkin memang ada yang namanya pepatah, Bali yang memilih, bukan kita yang dipilih. Bukan kita yang memilih gitu. Iya. Astungkara sampai saat ini Garneta sudah merasakan yang namanya hidup di Bali itu benar-benar yang nyaman, aman, dan juga merasa saat ini tuh banyak orang-orang yang tidak merasa terganggu atas keberadaan Garneta di sini. Oke, baik Kak Garneta. Wah, hebat sekali Kak Garneta, berani loh di usia segitu udah berani merantau sendiri. Keluarga ada di Bali, Kak? Untuk saat ini ada kakak keponakan aja sih yang di Bali. Ada berarti ada kakak ya. Ada. Jadi waktu Kak Garneta ke sini memang kakak udah kerja di sini. Udah kerja di sini. Oke, ya baik Kak. Nah kerjaan berarti begitu nyampe Kak Garneta langsung aktivitasnya di dunia lip sync atau ada kegiatan lainnya? Awalnya itu belum. Jadi karena waktu itu masih bingung mau kemana, akhirnya ikutlah ke salah satu dibilangnya itu kalau di dunia itu bukan bos kayak mak ayam gitu, tapi mereka itu ngasih, mau nggak kerja sama aku aja dulu sebagai personal assistant. Nah dari situlah Garneta belajar untuk memahami setiap karakter orang, bagaimana kita menyiapkannya dia dari wardrobe, terus bagaimana nanti ngurus lagu-lagunya mereka, seperti itu. Hebat ya Kak ya, berarti langsung Kak Garneta berkecimpung di dunia entertainment ya, kayak kayak asisten. Ya maaf Mbak Ika kurang begitu tahu ya nama-nama di dunia itu ya. Berarti Kak Garneta langsung dipercayakan untuk mengurus segala sesuatunya dari katakanlah seorang entertainment ya. Sebelum manggung ya, sebelum dia mau naik ke panggung, Kak Garneta mengurus dari hal terkecil sampai hal terbesarnya. Betul sekali. Berarti memang Kak Garneta dari awal berarti udah berapa tahun itu berkecimpung di dunia ini? Untuk di entertainment kalau sampai saat ini ya terhitung dari awal mulai itu ikut lomba dulu. Kebetulan ada di salah satu bar itu ikut lomba lip sync atau impersonate. Nah, waktu itu kan ada beberapa karakter yang Garneta ambil dan nama Garneta itu pun diambil dari satu artis besar yang ada di luar negeri yang bernama Aretha Franklin. Akhirnya dirubahlah, disederhanakan menjadi Garneta Franklin, karena waktu itu namanya cocok karena dari bentuk tubuh, karena dulu kan Garneta masih tambun besar gitu. Jadi Garneta Franklin lama-lama merubahlah jadi Garneta Ibrahim dan sampai sekarang terkenalnya Garneta Ibrahim. Oke, baik Kak. Ya, nah Kak Garneta bilang ikut lomba kan. Betul. Nah, setelah Kak Garneta dapat juara tuh, kelanjutannya seperti apa? Penasaran nih. Ya,
Kebetulan di waktu itu kan memang persaingannya cukup ketat di tahun 2013. Jadi Garneta itu dapat juara kalau nggak salah juara ke-5 atau ke-6. Dan untuk masuk ke ranah dunia entertainment itu nggak semulus seperti yang Garneta pikirkan. Jadi benar-benar memang kita harus tahu medannya itu seperti apa, mengenali karakter kita, lagu yang cocok sama kita itu seperti apa. Karena nggak bisa sembarangan, ya nggak mungkin juga dong saya impersonate menjadi orang yang seksi, sedangkan bentuk tubuh ya agak tambun lah. Jadi menyesuaikan. Dulu tuh karakternya ada seperti artis lawas kayak Shirley Bassey, atau semisalnya yang itu Aretha Franklin, ataupun Tina Turner. Kalau untuk saat ini kayak Adele kayak gitu. Seperti itu ya Kak ya. Oke, berarti sampai detik ini Kak Garneta masih melakoni pekerjaan Kak Garneta ini ya? Masih, saat ini masih sebagai seorang lip singer atau drag queen itu masih. Berarti Kak Garneta juga ikut sebagai seorang, selain sebagai asisten, berarti Kak Garneta juga ikut sebagai entertainnya untuk nyanyi lip sync. Waktu itu setelah lomba kan, karena itu memang masih kerja sebagai personal assistant, jadi hanya waktu itu sempat ngisi beberapa. Jadi sampai setelah Garneta selesai sama bos Garneta nih, atasannya Garneta, kalau nggak salah itu 2 tahun, karena memang beliau itu juga ada pekerjaan yang lain. Jadi akhirnya dilepas sendiri gimana untuk di dunia hiburan itu seperti apa, atau dunia entertainment. Ya memang sih, kata orang bener, dunia entertainment itu dibilang sangat kejam ya, iya kejam. Tapi gimana kita juga, dari attitude kita bagaimana, terus bagaimana cara kita bersosialisasi sama teman, disitulah kita menjalin yang namanya relasi. Relasi, ya benar. Berarti Kak Garneta memiliki, maksudnya ada naungan punya bos gitu ya berarti ya? Berarti sampai sekarang Kak Garneta berdiri sendiri atau memang masih dinaungi oleh misalnya punya kayak tadi ada yang kayak bosnya gitu? Untuk saat ini Garneta sering dipakai sih sama beliau untuk misalnya menggantikan, kalau misalnya beliau lagi ada acara di luar, Garneta yang gantiin di tempat regulernya beliau. Terus sering juga sekarang ada perkembangan dari beliau juga ngebantuin dia menjadi salah satu kru di wedding organizer. Itu suatu achievement sih untuk Garneta. Benar Kak. Karena kerasa nggak mudah masuk ke ranah itu gitu. Karena kan wedding organizer, apalagi dengan bentuk Garneta yang transparan begini, selain jadi lip singer juga itu nggak mudah. Tapi di situ berusaha untuk menerima, karena kan satu yang penting kita bisa tahu bagaimana cara meng-serve orang, bagaimana kita melayani mereka dengan baik dan ramah. Iya, benar. Yang utama itu adalah perilaku kita ya. Atau attitude. Attitude kita, benar. Attitude kita, benar. Baik banget. Nah, untuk sekarang, partnernya Kak Garneta nih, kan Kak Garneta seorang asisten nih. Berapa banyak artis lip sync yang Kak Garneta handle nih sekarang? Kebetulan untuk saat ini Garneta ada megang 4 orang. 4 orang ya? Iya. Sendiri? Iya, sendiri. Wow, hebat sekali. Ya, sementara dipercaya sama teman, karena memang Garneta belajar menghargai yang senior Garneta. Karena kan memang kalau di dunia entertainment itu nggak munafik, ada juga yang namanya senior junior, tapi mereka memberitahu Garneta tuh kayak gini loh cara yang benar itu seperti apa, dan memberikan edukasi juga. Karena agar kita tuh bagaimana diterima orang adalah satu attitude, dan juga yang kedua kita juga harus tahu di mana kita bekerja gitu loh. Jadi kita harus tahu mengetahui nih kebutuhan dari mereka itu seperti apa. Iya, benar. Baik. Wih, berarti padat. Oh ya, sebenarnya Mbok Deika juga waktu ngundang Kak Garneta tuh agak susah ya, karena waktunya, schedule-nya padat sekali. Terima kasih, iya benar, Kak Garneta bisa nggak datang ke studio. Jadi nyari hari. Betul. Minggu ini hanya ada hari, untungnya ketemu ya. Kalau nggak Mbok Deika yang sibuk, Kak Garnetanya yang sibuk. Jadi kita nyocokin hari itu sebenarnya sudah lama, udah dari beberapa bulan yang lalu. Cuma mungkin juga jodohnya hari ini ya Kak Garneta ya. Karena waktu itu kan juga Garneta memang ini kan sudah mulai memasuki bulan-bulan menikah ya, kalau menurut kata orang Indonesia ya. Apalagi udah mulai masuk Oktober sampai nanti mungkin Februari. Jadi memang benar-benar lagi sibuk banget. Jadi sebagai personal assistant. Itu salah satu pekerjaan Garneta.
Sukses selalu nih Kak Garneta Terima dalam kasih, pekerjaannya. Ya, nah Kak Garneta, Mbak Deka Ya, juga Mbak Deka. dengar-dengar nih, selain Kak Garneta kesibukannya sehari-hari itu di bidang asisten entertainment lip sync, Mbak Deka juga dengar kalau Kak Garneta juga sementara sibuk juga sebagai seorang relawan gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, itu relawannya sebagai apa nih Kak Garneta? Ini boleh disebut? Boleh, Oke. silakan. Untuk relawannya kebetulan Garneta itu bekerja di suatu SF. SM-nya apa? Ya, Sebut boleh, ya? Oke. LSM-nya itu di Yayasan Spirit Parama Cita yang memang lebih ke pendukungan untuk teman-teman kita yang memang teman-teman yang ODIF juga dan juga mereka yang baru untuk on terapi seperti itu. Oke. Mungkin di antara kita masih banyak yang belum tahu ODIF itu apa Kak? ODIF itu orang dengan HIV. Orang dengan Seperti HIV. itu, Wah, ya. ternyata Kak Garneta selain sebagai di organizer asisten artis lip sync, Iya. Kak Garneta juga masih menyempatkan diri di sela-sela aktivitasnya yang begitu padat yang kita tahu tadi ceritanya itu bahkan mencari jadwal kesini aja susah karena banyak jadwal manggungnya. Tapi Kak Garneta masih ada waktu untuk menjadi seorang relawan, apalagi di sini sebagai relawan untuk ODIF tadi itu ya. Iya, betul sekali. Oke, nah itu pekerjaannya seperti apa, boleh tahu sedikit nggak Kak? Boleh. Kebetulan kan Garneta daerah kerjanya itu daerah Kutu Utara ya. Ditugaskan ya di Iya, situ ya, kebetulan di situ. Jadi nanti kan Garneta dihubungi nih dari apa namanya? Dari tempat kerja Garneta. Oh, ini ada pasien ini. Terus nanti Garneta ngobrol dengan pasien itu. Kenapa, apa sih yang membuat kamu tuh apa namanya? Takut untuk terapi gitu loh. Oh, berarti ada seorang klien atau ya katakan seorang pasien ya. Iya. Dia udah pasti didiagnosa dengan penyakit itu, tapi dia tidak mau berobat seperti itu. Iya. Oh, berarti itu tugasnya Kak Garneta di LSM ini untuk istilahnya mengedukasi dia sehingga dia mau berobat. Iya, Oh, betul. seperti itu. Oke. Iya. Lanjut Kak. Dan Garneta itu di situ tuh memberikan edukasi, terus memberikan dia juga semangat dan juga memberikan support secara mental juga. Karena hidup itu bukan berarti stuck di situ, tapi akan terus berjalan. Semakin dia tidak mau atau menunda minum obat, itu mereka akan makin lama kondisi akan makin ngedrop itu Iya, sih. iya, Karena Garneta waktu itu sempat sebelum masuk ke yayasan itu, Garneta sempat ngerawat sendiri teman Garneta. Iya. Itu sampai maaf ya Baika. Aduh, Itu ya, nggak apa-apa, Kak. karena waktu itu belum masuk ke sana, teman Garneta tuh ada yang sakit. Terus ngerawat. Ternyata teman Garneta itu dia nggak mau minum obat gitu loh. Itu yang ngerasa sampai Garneta harus nih bisa sampai masuk ke ranah ini gitu loh. Karena memberikan dukungan, saya nggak mau lagi ada orang-orang yang kehilangan nyawanya hanya karena dia tidak mau minum obat. Seperti itu. Itu sih yang bikin Garneta tuh merasa ayo bisa untuk menyemangati teman-teman yang lain gitu. Iya, benar Kak. Gitu. Wih, sangat mulia sekali ya. Aduh, Mbak Ika juga ikut terharu. Ternyata seorang Kak Garneta yang kita tahu basic latar belakangnya adalah bekerja sebagai seorang asisten entertainment di dunia entertainment. Tapi Kak Garneta juga berkecimpung di yayasan atau LSM sukarelawan untuk memberikan dukungan bagi para orang-orang yang sudah menderita sakit HIV untuk mau berobat. Itu didorong karena pengalaman pribadi dari Kak Garneta. Ya, seorang temannya Kak Garneta Betul sekali. yang sekarang telah tiada karena tidak mau berobat. Iya, betul. Karena Garneta ini kan ngerasa teman Garneta ini udah nggak ada, jadi berusaha untuk menolong orang lain juga. Dan sekarang Stungkare udah punya klien yang memang didukung, dan dari yang ini sih achievement buat Garneta sendiri adalah dari klien itu yang beratnya 35 akhirnya sekarang udah menjadi 75. Itu bangga banget. Oh, Bangga betul-betul seneng suatu banget. prestasi ya. Iya, prestasi itu bukan dari Benar. apa namanya penghargaan uang atau segala macam, tapi lebih kepada mereka mau mandiri. Betul Kak. Benar. Mbak Ika sampai nggak bisa gimana ya? Seperti yang tadi kita sudah tahu Kak Garneta bercerita bahwa Kak Garneta tidak sampai tamat sekolah ya Kak ya. Betul sekali. Kak Garneta hanya sampai di Bangku SMP. SMP saja
karena kondisi keluarga, Iya, betul sekali. Kak Garneta lebih memilih untuk mengalah demi adik-adik ya. Iya. Dan Kak Garneta memilih untuk merantau, bekerja sendiri, mencari kehidupan sendiri ya Kak Betul ya. sekali. Ke Bali dari tahun 2012, terus bekerja sebagai ya seperti tadi yang kita sudah dengarkan. Dan yang bikin Mbak Deika tersentuh itu dari pengalaman pribadi Kak Garneta punya seorang teman yang memang sekarang telah tiada. Dari situ Kak Garneta terpacu untuk mau menyelamatkan sesama yang seperti teman Kak Garneta, maksudnya yang sudah mengalami penyakit itu, agar ayo mau berobat, menyelamatkan nyawa ya, intinya boleh Kak teman-teman Garneta ngerti. ya. Dan sekarang kan memang kebetulan nggak spesifik ke Betul. teman-teman ngerti juga, ada juga yang ibu hamil, ada juga yang maksudnya pasangan juga. Senangnya Garneta tuh mendukung orang-orang yang memang merasa kayak apa ya, dia tuh merasa kayak dikucilkan di keluarganya dan segala macam. Tapi Garneta di situ berusaha, ayo ibu bangkit gitu. Kalau bukan dari ibu mau siapa lagi gitu. Jangan sampai nanti virus ini tertular ke anak ibu karena ibu tidak mau berobat gitu. Sedangkan kemudian Garneta juga ada pendukungan juga ke ibu hamil. Iya. Jadi seringlah ke nganterin pasien itu ke rumah sakit. Nah disitulah nanti mereka tuh kayak bilang, yang tersentuh dengan itu mereka sampai bilang terima kasih udah mau dibantuin sampai sini. Itu buat Garneta itu suatu hal yang menyenangkan, apa ya, penghargaan buat Garneta, kayak ngerasa oh ternyata apa yang kita lakukan itu berguna buat orang lain gitu. Karena sebenarnya Garneta sendiri kan orangnya dari dulu tuh ngerasa kayak introvert banget dan segala macam, tapi setelah bekerja di bidang ini dan juga ada pengalaman dari teman Garneta yang sudah tiada, tuh seneng gitu loh saat mendapatkan achievement dari orang sampai dia bilang terima kasih, tuh seneng banget gitu loh. Bahwa dia memang sudah terbuka ya. Iya, sudah terbuka dan dia mau berobat. merasa memang benar bahwa Kak Garneta sudah menyelamatkan dirinya gitu loh. Dia sudah terbuka. Kalau dulu dia kalau tidak ketemu Kak Garneta mungkin dia akan tidak melanjutkan, tidak mau berobat, tidak mau apa, mengurung diri karena merasa dia dengan sakit itu dia dikucilkan. Kan seperti itu banyak statement di masyarakat mungkin karena kurangnya edukasi. Betul sekali. Nah, walaupun pemerintah sudah gencar-gencar memberikan edukasi sebenarnya ya, tapi mungkin ada beberapa pihak, beberapa orang yang mungkin tidak sampai kecipratan pengetahuan itu ya, tidak sampai tahu dan mereka masih aja merasa dikucilkan. Itu dengan bertemu dengan Kak Garneta, dengan tugas Kak Garneta yang seperti ini jadi mereka bisa bangkit terpacu dan bangkit. Betul. Dan sebenarnya sih lebih kepada mereka harus berterima kasih kepada diri mereka sendiri. Karena kalau bukan dari mereka sendiri, terus dibantu dengan lingkungan dan juga dari teman-teman sekitar, itu nggak mungkin dia bisa bangkit sendiri. Karena satu adalah yang kita tanamkan adalah agar mereka mau bangkit dulu. Bagaimana penerimaan diri mereka agar mereka tidak denial, terus juga mental mereka kita bangun ulang kembali, terus bagaimana mereka merasa untuk tidak didiskriminasi dan di stigma, itu dia lebih poin pentingnya di situ. Iya. Ternyata tugasnya Kak Garneta tidak gampang juga ya. Iya betul. Dan sangat gampang. Mulia. Dan suatu reward buat diri sendiri, keberhasilan adalah mereka menjadi sadar, mereka mau berobat dan mereka bisa itulah mereka berterima kasih sama Kak Garneta karena sudah membuka wawasan mereka. Iya. Dan juga karena kan Garneta kan juga kadang kalau mereka kan Garneta harus tanya dulu ke mereka kembali. Harus ada nih salah satu dari keluarga mereka yang tahu, tapi bukan dari Garneta yang memberitahu, tapi dari mereka sendiri. Karena memang dari SOP-nya tidak boleh dari kita sebagai pendamping untuk memberitahu ke orang lain, tapi dari pribadinya mereka masing-masing dulu. Diterima dulu nih dari di dirinya dulu, baru mereka mau ada yang terbuka salah satu, karena memang mereka harus ada di keluarga satu yang tahu dengan kondisi mereka. Dari situlah pendekatan segala macam. Dan yang cerita yang paling menarik adalah waktu itu mendampingi ibu hamil. Dia saking bingungnya bagaimana, takut tidak bisa diterima di keluarganya, tapi saat dia jujur nih sama mertuanya menerima, dan akhirnya intinya adalah keselamatan dari bayinya, itu yang penting. Dan sekarang sudah melahirkan, dan si pasien ini juga
sudah dicek karena kan harus 3 kali ya untuk bayi. Iya, betul. Itu Astungkara. Astungkara bayinya sehat. Bayinya sehat, itu dia. Jadi diputus di ibunya mata rantai itu. Iya, betul, mata rantai. Dan itu juga tidak terlepas dari campur tangannya Kak Garneta ya sebagai motivator ya, istilahnya untuk mereka ya, Betul seperti itu untuk makin. Wah, ternyata Kak Garneta ini bukan hanya benar-benar multi talenta banget deh. Mbak Deika benar-benar ketemu orang yang seperti Kak Garneta yang bisa memberikan cerita, berbagi cerita di ngokak ini, walaupun kita ngorte kangen kau yang awalnya kita hanya mau bercerita tentang kehidupan sehari-hari Kak Garneta, tapi ternyata mengupas lebih dalam, ternyata Kak Garneta adalah seorang relawan yang sangat mulia menurut Mbak Deika ya. Nah, Kak Garneta, kita kan tadi sudah cerita panjang lebar nih tentang pekerjaan Kak Garneta, keseharian Kak Garneta. Nah, yang sempat terfikir nih di pikirannya Mbak Deika nih mau nanya, Kak Garneta dengan tamatan, maaf ya, dengan tamatan SMP, betul sekali, terus bisa bekerja di LSM ini, itu ceritanya seperti apa? Jadi memang waktu itu tuh Garneta kan pindah ke Bali, sebenarnya itu ada juga diajak sama teman masuk ke LSM itu karena ya yang kisah tadi itu. Yang kedua juga terpacu dari diri Garneta adalah Garneta ini kan haus tentang pengetahuan, pengen terus belajar karena ngerasa dulu tuh punya dendam gitu, kenapa ya Garneta nggak bisa ngelanjutin sekolah, tapi memang balik lagi memang karena dari kondisi keluarga dan juga ekonomi keluarga itu seperti apa, jadi situlah untungnya dendamnya itu baik. Jadi positifnya adalah Garneta kepengen banget tahu nih apa sih yang namanya HIV itu, apa sih ini. Nah, kita banyak belajar juga. Nah, Astungkara dari yayasan inilah Garneta banyak belajar bagaimana tuh mengedukasi orang, terus bagaimana kita mengetreat orang, terus memberitahukan bahwasannya HIV itu loh tidak separah seperti itu. Nah, disitulah Garneta bangganya sih. Ada rasa bangga tersendiri karena di yayasan itulah banyak banget pelajaran yang memang kayaknya mungkin kalau dibilang itu kayak pelajaran di kuliah segala macam, tapi nanti bisa dapetin, itu kebanggaannya dari Garneta. Itu yang ngerasa Garneta sekarang orang seperti Garneta ini pantas juga ya bekerja di sini. Ternyata banyak juga memang dari orang-orang di Bali itu yang nggak semuanya mendiskriminasi. Apalagi kan Garneta seorang transpuan. Tapi baik lagi ke di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Garneta berusaha untuk menyesuaikan tempat dan kondisi dan juga tidak mau terlalu anarkis gitu. Jadi biar orang juga udah tahu kan memang kadang juga image sebagai transpuan itu seperti apa. Tapi di sini Garneta merasa bahwasanya orang itu sebaik pasti akan dari perilaku kita juga, dari attitude kita. Baik lagi di situ. Dan baik lagi ke yang di yayasan itu banyak banget pengalaman yang Garneta dapat dan akhirnya bisa mengedukasi, bertemu dengan para klien-klien dan juga banyak orang. Dan di yayasan itu juga sih yang bikin Garneta bangga adalah Garneta salah satu transpuan yang bisa diterima bekerja di situ, karena yang lainnya kebanyakan itu dari ibu rumah tangga, dari bapak-bapak, terus juga dari mereka yang masih sendiri gitu. Garneta nih seorang transpuan yang bisa diterima di kerjaan situ. Hebat ya Kak ya. Iya, Astungkara banget gitu. Benar Kak, benar. Jadi itu suatu ini buat Kak Garneta ya, dengan perjalanan hidupnya Kak Garneta. Betul sekali. Benar. Nah, jadi Semeton Bali Aman dimanapun berada, itu kisahnya Kak Garneta tadi kita sudah ikuti dari awal sampai akhir. Iya, betul sekali. Dari kisahnya Kak Garneta sebelum ke Bali sampai detik ini. Nah, Kak Garneta, kita kembali lagi nih cerita. Kak Garneta selain di Bali sudah pernah kemana aja nih Kak Garneta? Selain di Bali waktu itu sebelum ke Bali ya, itu sempat kok Garneta itu bekerja sebagai kuli bangunan. Itu waktu lulus dari SMP. Habis dari kuli bangunan pernah juga kerja sebagai tukang sampah. Karena kan waktu itu kan di pabrik nggak bisa masuk. Jadi akhirnya sebagai tukang sampah ambilin sampah gitu. Itu masih di Jawa. Habis itu lanjut lagi bekerja ke Purwakarta selama 1 tahun lebih, kalau nggak salah 1 tahun atau 1 tahun setengah gitu. Sebagai awalnya tuh dari waiters dulu, terus lanjut lagi menjadi tukang masak. Karena itu di situ karena tuh pengen terus belajar dan belajar gitu. Dan akhirnya diangkatlah sama bosnya. Kemudian kerja di catering. Nah, catering itu di salah satu pabrik mobil. Yang satu pabrik mobil yang besar ada di
daerah Purwakarta. Purwakarta. Iya. Hebat sekali ternyata Kak Garneta bukan hanya sebagai asisten entertainment sebelum Betul. jadi ini udah kerjanya udah melalang buana ya, Melalang dari buana. di bangunan pernah Iya. sampai yang Kak Garneta ceritakan tadi sampai jadi catering ya, sampai Iya, jadi tukang sampah pun pernah. Tukang sampah Karena juga. memang apa ya, itu pengalaman kan harus kita cari gitu. Jadi Astungkara mungkin kalau dibilang sekarang udah jadi remaja jompo. Jadi di usia yang masuk kepala 3 ini sekarang udah sering ngerasain sakit badan ya, karena memang dari usia muda kan kita udah kerja keras gitu. ya, benar. Karena memang satu tujuan kita adalah menyenangkan orang tua, dan ini juga balik lagi ke di Bali juga Garneta bisa diterima sama keluarga, karena memang Garneta bilang Garneta niat di sini kerja lillahi ta'ala, kerja yang baik dan bisa diterima, makanya dari keluarga bukan berdamai, lebih kayak di sana anak ini nih tidak macam-macam gitu. Jadi Kak setelah Garneta sudah membuktikan bahwa Garneta sudah Kak Garneta berhasil. berhasil. Astungkara sudah Sampai berhasil detik ini, benar. walaupun memang capaian Garneta nggak seperti teman-teman yang waktu di kampung ya, yang sudah punya rumah sekarang, tapi adalah satu bisa menyenangkan orang tua, bisa menyekolahkan Astungkara, menyenangkan adik, karena waktu itu memang Garneta baru pindah ke Bali, sudah tinggal sama bapak. Jadi semua tugas dari bapak dipindahin ke Garneta pikul. Karena Kak Garneta anak pertama? Bukan, Garneta itu anak ketiga. Anak ketiga ya? Dari 5 bersaudara. Betul sekali. Banyak memang saudaranya Garneta, Kak, kan nih Bode. Iya, berarti Kak Garneta yang menanggung semua sekolahnya adik-adik juga ya? Kebetulan adik Garneta ada 2. Iya. Yang cewek Astungkara bangga buat Garneta sampai SMA. Ini sekarang yang kecil, yang paling kecil itu yang cowok. Itu dia mau naik kelas 2, sudah naik kelas 2, mau naik kelas 3. Itu sih yang bikin bangga Garneta. Dan dia juga waktu itu kan sempat Garneta pulang kampung. Dia tanyalah ke adik Garneta yang paling kecil. Dek, ada rasa ini nggak malu atau gimana dengan kakakmu seperti ini? Itu yang bikin hati Garneta terenyuh atau tersentuh adalah saat dia bilang, Garneta, adek bangga sama kakak karena kakak udah bisa gantiin bapak. Itu yang bikin langsung, oh Tuhan, ternyata yang saya takutkan selama ini, tapi mereka tuh mau menerima gitu, dan juga mereka bukan merasa saya ngerasa bangga enggak, tapi mereka mau menerima itu sudah cukup gitu. Karena buat Garneta keluarga yang nomor 1. Betul, keluarga yang nomor 1. Wah, bintang tamu kita kali ini memang betul-betul super ya, Mbak Ika. Sangat super sekali dengan kehidupan Kak Garneta sampai dengan detik ini. Jadi bagi Semeton Bali Aman dimanapun berada, pendidikan bukan merupakan suatu alasan buat kalian untuk meneruskan hidup kalian, untuk tidak menaikkan tingkatan hidup kalian ya. Jadi jangan merasa, oh karena saya baru pendidikan rendah, jadi saya tidak bisa melakukan apa. Tidak. Ternyata seperti Kak Garneta yang ada di sini dengan tamatan SMP bisa sampai sekarang menjadi seorang asisten entertainment dan juga menjadi bekerja sebagai pendamping relawan ya, pendamping yang betul-betul membuat bangga ya. Dan itu ya, Bode, gimana? Silakan Kak. Mungkin satu juga sih pesan buat Semeton Bali. Semeton Bali Aman. Semeton Bali Aman, bahwasanya gini, jangan pernah mengucilkan atau yang namanya kita mendiskriminasi. Karena apa? Orang yang sudah on ARV atau mereka yang sudah menjadi ODIF, itulah mereka butuh dukungan dari kalian semuanya. Kalau bukan dari sekitar, mau siapa lagi? Karena apa? Stigma dan diskriminasi itu akan membuat mereka menjadi semakin down. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga yang ada saudara ataupun juga keluarganya atau kerabatnya yang memang menderita HIV, lebih baik untuk didukung. Karena apa? Itulah salah satu fondasi yang untuk mereka bisa kuat dan mau menjalani hidup ini. Karena apa? HIV itu bukan orangnya dijauhi, tapi penyakitnya. Ya, benar, betul. Bukan orangnya, tapi penyakitnya yang kita perlu jauhi ya. Iya, betul. Walaupun sudah menderita penyakit itu, karena tidak sembarangan juga penyakit itu menular ya. Betul sekali. Kita kan tahu penularannya itu tidak. Mungkin edukasi di luar sana
teman-teman Semeton Bali Aman sudah pada tahu, jadi penularannya itu hanya bisa dengan berhubungan badan, ya kan? Iya, betul. Tidak dengan bersentuhan atau apa, jadi tidak perlu takut, tidak perlu dikucilkan. Iya. Ya. Kalau memang kita sudah tahu itu penyebabnya, jauhilah perilaku itu, ya Iya, kan? jauhilah dari Supaya perilakunya. kita tidak kena penyakit itu. Tapi apabila kita punya saudara atau kerabat yang sudah terlanjur mengidap penyakit itu, jangan dijauhi. Mari kita Perlu dukungan, Ya. justru itulah titik baliknya mereka agar mereka mau hidup sehat. Ya, benar. Seperti itu, Mbak Ika Deka. Baik, terima kasih Kak Garneta. Sama-sama. Waktunya di sini sudah ngurte kangen kau dengan Mbok Ika dan sudah memberikan pengalaman yang sangat Iya. berharga bagi Semeton Bali Aman di luar sana. Silahkan kalian mengambil sisi positifnya. Apabila ada sisi negatifnya, mohon dibuang. Mohon dibuang Karena ya, Semeton. Iya, karena ini hanya kita bersharing ya. Ya, sharing Namanya aja. juga ngokak. Ngurte Ngurte kangen kangen kau kau. ya. Kangen kau aja nih. Kalau ada yang positif, mari kita ambil. Apabila ada yang negatif, karena manusia tidak ada yang sempurna ya. Betul saya. Yang sempurna hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna. Jadi kalau di obrolan kita ada mungkin ada kesalahan, itu pasti. Ada yang salah atau yang apa, mohon untuk dimaafkan dan dibuang. Jangan Ya. diambil, positifnya saja kita ambil. Baik, terima kasih Kak Garneta Sama-sama, Mbak sudah Deka. bersama menemani Mode Ika kali ini menyapa Semeton Bali Aman di acara Ngokak Ngurte Kangen Ngurte Kangen Kau. Kau. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang Amin, kita Asungkara. bicarakan saat ini, bermanfaat untuk semuanya. Terima Ya. kasih juga buat Mbak Ika untuk undangannya. Iya, sama-sama Kak Garneta. Ya, kalau gitu terima kasih Semeton Bali Aman dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di Ngokak selanjutnya. Bye-bye. Om Santi, 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 Santi. Om. Ngokak ngorto kangen kau. Kak.